Ada kembali di Closing Market, pemirsa. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan MNC Sekuritas. IHSG ditutup melemah 1,3%. Untuk membahas pergerakan IHSG selengkapnya, kita telah bergabung bersama dengan Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas. Baik, Mas Rudi, kalau melihat tren perdagangan indeks harga saham gabungan pada hari ini nampaknya bergerak atau trennya melemah begitu. Bahkan bisa sampai, atau tadi ya, datanya sampai 1,9%, hampir menyentuh 2%. Dengan jual asing yang relatif tinggi, apa sebetulnya yang membuat investor keluar dan membuat IHSG bergerak melemah? Ya, kalau kita lihat memang saat ini untuk dari market sendiri menunggu dari FOMC meeting untuk di Rabu dan juga Jumat ini. Yang dimana memang kalau kita lihat investor melihat adanya kekhawatiran kebijakan The Fed yang berpotensi untuk semakin agresif dalam pengetatan kebijakan moneter. Karena kalau kita lihat untuk dari Fed Fund Rate Future sendiri, kalau kita perhatikan itu ada potensi untuk kenaikan suku bunga acuan meningkat 4 kali untuk di 2022 ini. Yang dimana memang diawali nanti probabilitasnya di Maret sebesar 25 bips untuk dari probabilitasnya sudah mencapai 85%. Itulah yang memang saat ini direspon oleh investor. Dan juga memang kalau kita perhatikan lagi untuk dari risiko lainnya adalah dari Omicron yang peningkatannya bisa dikatakan itu per harinya sudah 3 juta per hari secara global, Mbak Patricia. Dengan proyeksi bahwa kenaikan suku bunga The Fed akan terjadi 4 kali pada tahun ini, bagaimana kemudian Anda melihat dampaknya pada dana asing nih? Oke, kalau kita lihat ya, sebenarnya memang sudah diantisipasi risiko tersebut dengan adanya outflow untuk dari dana asing. Tapi kalau kita lihat untuk dari belum adanya outflow yang bisa dikatakan cukup besar untuk dari pasar saham dan juga obligasi global. Dan juga kalau kita lihat indikasi lainnya seperti VIX Index itu masih di bawah 30. Yang artinya memang investor sebenarnya secara jangka panjang masih bisa dikatakan masih cukup optimis terhadap outlook di 2022 ini, baik secara global dan juga untuk di Indonesia tentunya, Mbak Patricia. Dengan kemudian menunggu atau kondisi menunggu kebijakan dari The Fed dan juga melihat sejumlah data-data inflasi begitu, sektor dan saham apa saja yang Anda rekomendasikan untuk paling tidak untuk kita buy pada saat ini? Oke, untuk dari menjaga antisipasi ya, untuk dari risiko yang timbul dari FOMC meeting nanti dan juga kalau kita lihat dari kebijakan The Fed nantinya, tentu kita lihat untuk dari beberapa sektor yang bisa dikatakan defensif, meskipun memang adanya Omicron, mobilitas masyarakat kemungkinan akan kembali dibatasi, tapi sektor retail saya rasa itu masih ada potensi untuk adanya perbaikan. Salah satunya seperti Era Jaya, Erafone, dan juga untuk dari S Hardware. Selain dari sektor retail, kita juga bisa lihat dari sektor consumer yang bisa dikatakan masih ada potensi untuk juga dihadap potensi dari kenaikan harganya nantinya, didukung memang untuk dari konsumsi masyarakat kembali pulih. Lalu juga untuk dari sektor auto, yang dimana insentif dari pemerintah untuk dari pembelian otomotif mobil yang di harga 200 juta itu mendapatkan insentif yang artinya memang bisa diharapkan untuk dari Astra International tentunya untuk dari laba di 2022 yang bisa tetap bertumbuh di tahun ini, Mbak Patricia. Oke, retail dan juga konsumer. Tapi Mas, kalau melihat pergerakan indeks kan nampaknya ini masih agak fluktuatif begitu ya. Kalau kita lihat datanya hingga 21 Januari 2022, kalau dari sisi investor nih, investor milenial khususnya di pasar modal bisa dikatakan bertambah. Apakah kemudian ini cukup signifikan untuk membantu paling tidak untuk memacu daya tahan IHSG di tengah sentimen global? Ya, tren untuk dari millennials ya, apalagi untuk dari perkembangan gig ekonomi untuk saat ini memang menjadi salah satu daya tarik untuk dari milenial melakukan investasi, salah satunya investasi di saham. Di mana kalau kita lihat untuk dari penambahan jumlah akun untuk di Indonesia sendiri yang meningkat lebih dari 10%, ini memang diharapkan juga menjadi penopang IHSG kita. Apalagi kalau kita perhatikan dari komposisi IHSG saat ini imbang antara asing dan juga domestik, yang dimana kalau kita tahu domestik tentu memang lebih kepada investor-investor retail yang artinya perorangan. Kalau kita perhatikan dengan adanya outlook yang bisa dikatakan mulai pulih, tentu memang untuk dari milenial sendiri dengan kemampuan mereka
yang bisa dikatakan sebagai boom dari demografi tentunya untuk di Indonesia sampai dengan 2030 nantinya, ini akan membantu untuk dari IHSG kita, tidak hanya jangka pendek Mbak Patricia. Oke, sangat potensial artinya. Kemudian Mas, kalau kita lihat secara sektoral begitu, ada IDX Tech yang turun 12,11% kalau kita lihat atau tarik datanya secara year to date begitu. Akibat adanya profit taking, melihat sejumlah perkembangan di saham-saham atau emiten-emiten yang tergabung di dalamnya. Prospek saham teknologi sendiri nantinya akan seperti apa, Mas? Oke, untuk dari saat ini ya, untuk dari sektor teknologi memang mengikuti, bisa dikatakan untuk dari investor kita masih followers untuk dari foreign, dimana kalau kita lihat sebenarnya perkembangan di Wall Street, untuk dari Nasdaq memang ada kecenderungan untuk saham-saham teknologi kembali turun, yang tadi sebelum-sebelumnya itu mencatatkan all time high. Itu juga diikuti untuk di Indonesia, di mana kalau kita lihat untuk dari sektor-sektor teknologi kembali dibuang dalam tanda kutip ya, quote unquote, oleh para investor. Tapi kalau kita perhatikan, untuk dari saham-saham teknologi di Indonesia sebenarnya baru akan benar-benar berkembang. Sehingga saya rasa dengan penurunan ini lebih ke arah jangka pendek. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa IPO yang juga masih ditunggu untuk saham-saham teknologi lainnya seperti Gotoh, lalu juga untuk dari beberapa emiten terkait teknologi lainnya juga yang juga akan IPO, tentu nantinya itu akan memboosting lagi untuk dari saham-saham teknologi Mbak Patricia. Oke, itu untuk saham-saham teknologi tadi juga sempat Anda sebutkan terkait dengan rekomendasi itu retail dan juga konsumer. Kalau untuk sektor perbankan kira-kira bagaimana nih Mas Rudi, khususnya emiten bank digital yang masih menjadi rekomendasi kah untuk bank-bank emiten bank digital ini dengan pengaruh suku bunga dari The Fed? Ya, untuk dari bank-bank digital untuk saat tahun ini mereka mulai akan mencoba mengimprove dari kemampuannya yang tadinya hanya menjual untuk dari sisi teknologinya saja, tapi untuk di tahun ini mereka akan mencoba untuk memberikan lending atau pinjaman, yang artinya memang untuk dari perusahaan-perusahaan bank digital sendiri yang di 2021 kemarin untuk dari modal intinya yang sudah dinaikkan, kemungkinan di 2022 ini akan coba untuk didistribusikan. Jadi memang kalau kita lihat ada potensi untuk dari bank-bank digital itu pergerakan harga sahamnya akan improving. Meskipun memang pergerakan harganya tidak akan lebih tinggi dibandingkan 2021. Tetapi arahnya masih tetap ada positif di 2022 ini Mbak Patricia. Oke, penguatannya tidak akan sebesar di tahun 2021. Oke Mas, kalau kita melihat pergerakan indeks kita ini, di mana investor juga masih menanti kebijakan dari The Fed seperti apa, apakah sepanjang pekan ini Anda lihat bahwa indeks harga saham gabungan masih akan tertekan? Oke, saya melihat ada 3 faktor untuk dari IHSG kita mengalami tekanan. Yang pertama kalau kita lihat untuk dari kebijakan moneter dari The Fed yang di mana memang lebih agresif dari yang diprediksikan, itu yang akan menjadi penekan IHSG kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tensi dari geopolitikal yang bisa dikatakan meningkat antara dari US, Ukraina dan juga Rusia. Itu yang akan menjadi risiko juga untuk dari perkembangan outlook ekonomi. Meskipun memang bisa dikatakan lebih kepada Ukraina dan Rusia, tapi kalau untuk dari adanya masuknya US, tentu ini akan mengganggu secara global. Lalu yang ketiga untuk di IHSG kita tentu adalah pelemahan harga komoditas yang perlahan-lahan saat ini mulai menurun harga komoditasnya. Meskipun memang bisa dikatakan harganya saat ini masih tinggi, tapi trennya mulai ada penurunan. Itulah yang memang menjadi penekan risiko yang saya rasa untuk di pekan ini Mbak Patricia. Oke, itu sentimen yang harus diperhatikan oleh para investor. Bagaimana mungkin dengan rekomendasi saham trading besok nih Mas? Oke, untuk dari emiten-emitennya sendiri, saya merekomendasikan untuk buy on weakness terhadap INTP, Indo Semen, dengan target price sampai dengan 11.550. Lalu juga ada BTPS dengan target price 3.610 yang bisa dilakukan buy on weakness. Lalu ada juga Ciputra, CTRA yang mendapatkan sentimen dari pembangunan ibu kota baru karena mereka memiliki land bank yang cukup besar di wilayah Kalimantan dengan target price sampai dengan 1.000. Kurang lebih seperti itu Mbak Patricia. Oke, baik Mas Rudi Setiawan, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Ya, pemirsa, demikian Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas.
Dan sejumlah sekuritas juga memiliki rekomendasi saham untuk pertimbangan investasi Anda. Kami tampilkan saham rekomendasi untuk perdagangan besok.